Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Inna Insyirah, lalu ada teman saya Nike Kapindo, lalu ada Nurul Syuhada, kemudian yang terakhir adalah Tiara. Ya teman-teman semua, judul kami adalah Pokok Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apa sih pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti kita, yaitu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus tahu dulu bagaimana terbentuknya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ya, penjelasan pertama akan kita dapatkan dari teman kita Tiara. Ya, Tiara, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Sabrina Irwanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada beberapa pendapat para ahli tentang pertama kalinya muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pendapat yang pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ternyata sudah ada sejak pada zaman Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah sendirilah yang memunculkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini melalui hadisnya. Salah satu hadisnya adalah riwayat Abu Daud dan riwayat At-Tirmizi. Nah, hadis ini mengatakan bahwa aku berwasiat kepada kalian untuk mengikuti sahabat-sahabatku, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, dan termasuk rangkaian hadis ini, tetaplah bersama al-jamaah dan jauhi perpecahan karena syaitan akan menyertai orang yang sendiri. Syaitan dari dua orang akan lebih jauh, maka barang siapa yang menginginkan tempat lapang surga, hendaklah ia berpegang teguh kepada keyakinan al-jamaah. Hadis riwayat At-Tirmizi yang mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih, juga hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Lalu pendapat yang kedua menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada ketika akhir windu kelima tahun Hijriah. Waktu itu ketika terjadinya kesatuan jamaah dalam Islam atau yang biasa disebut dengan Am al-Jamaah, tahun persatuan. Nah, jadi sejarah ini mencatat bahwasannya ketika akhir tahun 5 Hijriah, Hasan ibnu Ali mendapatkan jabatan sebagai khalifah. Nah, kemudian menyerahkannya kepada Muawiyah ibnu Abu Sufyan dengan tujuan untuk menciptakan bersatunya jamaah Islam agar terhindarnya dari perang saudara sesama muslim. Nah, maka dari itu, kata Am al-Jamaah itu lahirnya istilah wal Jamaah, dan yang akhirnya berkembang menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara terminologi menurut kaum Nahdiyin itu ada 3. Yang pertama, Ahlun adalah golongan atau pengikut atau keluarga atau komunitas. Yang kedua, Sunnah, semua yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, pengakuan, atau ucapan. Yang ketiga ada al-jamaah. Al-jamaah ini adalah apa yang telah disepakati oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Nah, kata al-jamaah ini diambil dari sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah atau kelompok yang menjaga kebersamaan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi secara deskriptif itu Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan sebuah golongan atau kelompok yang mengikuti perilaku Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ada pula as-sunnah, cara etimologi itu berasal dari kata sana yasinu dan yasunnu sanan, yaitu disunahkan, dan kata atorikoh atau metode atau jalan atau pandangan hidup, dan pula kata asiroh yang artinya perilaku terpuji atau tercela.
Pokok-pokok ajaran Islam pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok-pokok ajaran Islam pada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3. Yang pertama akidah, tasawuf, dan fikih. Oke, yang pertama itu akidah. Akidah dalam Islam terbagi menjadi 6 yang termuat dalam rukun iman, yaitu ketuhanan, malaikat, kitab suci, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Kemudian ada yang kedua, tasawuf. Dasar utama tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lain adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika terdapat orang yang mengaku telah mencapai derajat makrifat tetapi dia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka bukanlah golongan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sangat menentang jalan rohani yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, fikih. Dalam bidang fikih dan amaliyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti mazhab yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu mazhab yang digunakan adalah mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Ya teman-teman, saya menyambung penjelasan dari saudari saya tadi tentang pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah pokok ajaran agama kita, sama-sama agama Islam. Sama saja, cuman hanya perkataannya aja, karena terlalu banyaknya aliran-aliran Islam yang ada. Jadi bagaimana suatu kelompok ini bisa disebutkan bahwa yang memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu teman-teman. Jadi sebenarnya aliran-aliran Islam yang lain, yang melenceng ini selain Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya adalah persoalan-persoalan yang tidak menyangkut agama. Mereka cenderung tidak menyangkut agama tetapi lebih ke permasalahan politik. Kita bisa melihat ke belakang sejarah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana terbentuknya, itu dikarenakan ada persoalan, ada permasalahan yang terjadi ketika pergantian khilafah dari Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib. Begitupun juga persoalan antara mereka tersebut dengan Muawiyah. Seperti itu teman-teman. Jadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka-mereka yang berpedoman, kita-kita yang masih berpedoman terhadap Al-Quran, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijtihad-ijtihad para sahabat, ulama, begitupun mereka-mereka yang berjuang terhadap permasalahan dalam persoalan agama yang kontemporer, yang sesuai dengan syariat, yang masih berpegangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang masih lurus gitu loh. Dimana dalam persoalan agama itu dalam agama kita itu sudah lengkap. Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai kitab-kitab pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Dan begitupun dalam Al-Quran juga, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Berarti Islam ini ada, dan seterusnya, ayat seterusnya, bahwa Islam ini sudah diridhoi oleh Allah, Islam ini sudah sempurna. Apabila ada sesuatu hal baru dalam agama, selain itu adalah bid'ah. Begitupun aliran-aliran agama yang seperti contohnya sholat itu sudah ditentukan dalam sudah tentu jelas bahwa yang wajib adalah 5 waktu. Tetapi ada aliran agama yang mengatakan bahwa sholat wajib adalah 3 waktu. Itu sudah jelas itu salah, karena itu adalah sesuatu bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama di mana sebenarnya agama Islam itu sudah sempurna. Untuk apa ada persoalan agama baru yang baru datang? Makanya itu kita disebut bid'ah. Lalu muncullah aliran agama Islam yang melenceng. Seperti itu teman-teman semua.
selama kita masih berpegangan dengan agama Islam, kita masih melakukan apa yang ada, segala hukum-hukum, perintah dan larangan kita jauhi yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, begitupun pada ijma, al-qiyas, dan landasan hukum-hukum lainnya, bisa dikatakan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang kemarin Bapak dosen kita bilang bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya seperti dalam payung, ada yang di pinggir, ada yang di tengah, ada yang di samping, seperti itu. Sekian dari pembahasan kami, maka akan dilanjut kepada kesimpulan dan penutup. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah mengaktualkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam aspek kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat itu perlu dilakukan. Bahwa memang bahwa menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah usaha kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menggapai ridhonya dalam berislam yang sesungguhnya. Karena penghargaan seorang muslim yang taat itu adalah surga. Meskipun al-firuq al-islamiyah banyak sekali kita temui di kalangan kita, itu harus menjadi dorongan hati untuk mencari di mana seharusnya sebagai umat muslim atau pengikut Rasulullah menempatkan dirinya. Pokok-pokok ajaran Islam pada Ahlus Sunnah itu terbagi menjadi 3 pokok, yaitu akidah yang berlandaskan rukun iman kepada tasawuf dan fikih. Juga Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok Islam yang sangat berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian diimplikasikan kepada seluruh aspek kehidupan pribadi, politik, dan lain sebagainya. Bukankah dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang tidak mempercayai Al-Quran dan As-Sunnah atau hanya mempercayai salah satunya saja? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mempercayai keduanya dengan benar sesuai yang telah diisyaratkan agama. Sekian dari saya, dan mungkin akan ada lanjutan saran atas kelompok kami yang masih dengan tema Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga pengertiannya mulai dari sejarahnya, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengertian serta menurut bahasa atau istilahnya. Di sini saya ingin memberikan saran kepada teman-teman semua bahwa bukan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, kelompok-kelompok Islam yang ada di dunia ini. Banyak sekali kelompok-kelompok seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Tapi yang masih dipercayai juga, yang masih dipegang teguh oleh umat Islam itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu turun langsung atau diberikan langsung serta diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW yang berlandaskan hadis juga sunnah. Dan juga tidak banyak kelompok-kelompok seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak sekali melakukan penyimpangan atau tidak sesuai ajarannya seperti yang diajarkan Rasulullah. Jadi untuk kita semua, hendaklah kita mempelajari apa itu Ahlus Sunnah atau kelompok-kelompok lainnya, karena jika kita terjerumus ke dalam suatu kelompok itu atau kelompok yang salah, itu akan membuat kita jauh dari Allah, juga akan membawa kita kepada kesesatan. Jadi kita harus belajar tentang apa itu Ahlus Sunnah, juga kelompok-kelompok lainnya, supaya kita dapat membandingkan kebenarannya, juga membandingkan kesalahannya. Demikian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.